Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali bertatap muka secara online ya, dalam pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 7. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini ya, Pak Guru ucapkan selamat bergabung dan selamat melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel akidah akhlak kelas 7 ya, di semester yang pertama ini. Baik, kita akan membahas bab yang ketiga, pertemuan yang ketiga ya, membiasakan diri berperilaku terpuji. Oke, sudah siap belajar anak-anak? Ya, hari ini kita akan membahas mengenai istiqomah ya. Baik, nanti kita akan langsung masuk ke pembelajaran. Silahkan ikuti dengan baik. Oke? Baik anak-anak semuanya, kalian amati dulu peta konsep berikut ini. Silahkan. Nah, kalian bisa melihat di sini ya, pengertian ya, sifat ikhlas, taat, istiqomah dan taubat ya, materi kita. Untuk taubat kemarin kita sudah bahas pada pertemuan yang pertama, kemudian taat juga sudah. Hari ini kita hanya fokus membahas mengenai istiqomah. Nah, ya. Nanti kalian bisa menyebutkan contoh istiqomah ya, kemudian dampak positif serta keutamaan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya anak-anak semuanya, ayo kita biasakan bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus. Siap? Oke, baik. Ya, perhatikan. Coba kalian amati gambar berikut. Nah, ini ya. Ini ada seorang santri, siswa yang sudah membiasakan diri menjalankan ibadah secara istiqomah ya, terutama menjalankan sholat 5 waktu secara berjamaah ya. Tentu kalian juga bisa ya seperti mereka. Ayo kita jalankan ibadah dengan istiqomah. Baik, selanjutnya kalian perhatikan ya, apa sebenarnya itu istiqomah. Nah, pengertian istiqomah secara bahasa, istiqomah artinya lurus, dan secara istilah adalah sesuatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi istiqomah itu sendiri secara bahasa artinya lurus. Nah, secara istilah kita menjalankan ibadah ya, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Nah, baik anak-anak semuanya, istiqomah ini juga harus dilakukan secara kontinu ya, terus menerus. Apapun halangan dan rintangannya tetap beribadah kepada Allah. Baik ya, kalian perhatikan dalil istiqomah. Nah, kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. Oke, mari kita baca bersama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau ya Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga yang orang yang bertaubat bersamamu ya. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu
kerjakan. Nah, ini adalah surat Hud ayat 112. Ya, paham ya anak-anak ya? Ini dalil perintah untuk kita beribadah secara istiqomah, tetap pada jalan yang lurus. Oke? Ya, baik. Selanjutnya kalian perhatikan cara agar kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah, yaitu yang pertama, kita harus meluruskan niat kita, ya. Kita ibadah dengan niat karena Allah. Ya, kita harus penting ini, innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung niat kita. Maka luruskanlah niat kita. Yang kedua, memahami makna syahadat. Nah, ya. Makna syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini harus benar-benar kita fahami maknanya, untuk menguatkan keimanan kita. Kemudian memperbanyak pembacaan Al-Quran, ya, mari kita biasakan tadarus Al-Quran, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, ya, bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan juga senantiasa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Baik. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, bentuk-bentuk contoh istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih contohnya? Oke, kita lihat ya. Banyak sekali contohnya. Di antaranya Bakari hanya menyampaikan 2. Yang pertama, istiqomah dalam ketauhidan. Tetap mempertahankan keyakinan bahwa Allah itu esa meskipun cukup berat tantangannya, ya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Esa, ya. Apapun keadaannya kita tidak boleh goyah keimanannya. Oke. Yang kedua, istiqomah dalam beribadah. Selalu konsisten dalam menjalankan ibadah sholat walaupun dalam keadaan sulit, ya. Apapun godaannya, apapun rintangannya, ibadah tetap harus diutamakan, ya. Sholat kita harus kerjakan, tidak boleh tinggalkan. Siap anak-anak? Harus siap, ya. Bismillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi hidayah inayah kepada kita. Baik. Nah, selanjutnya apa keutamaan istiqomah itu? Kalian perhatikan. Yang pertama, mendapat pahala. Ya, jelas orang yang istiqomah ibadah akan mendapatkan pahala. Terus amalannya, ya, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istiqomah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian merupakan ciri dari orang yang mukmin. Nah, kemudian mendapati jalan yang lurus. Orang yang istiqomah ini insya Allah akan mendapatkan jalan yang lurus, terpelihara kehormatannya, ya. Kemudian wujud bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Orang yang istiqomah beribadah ini merupakan wujud dari keistiqomahannya dalam mensyukuri, ya. Ya, orang yang istiqomah ini merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya menjadi orang yang disiplin. Dengan istiqomah ibadah kita insya Allah akan menjadi orang yang disiplin. Nah, terus wujud kuatnya iman seseorang. Kalau orang sudah beribadah secara istiqomah, insya Allah artinya imannya sudah kuat, ya. Baik. Selanjutnya menjadi teladan yang baik. Nah, orang yang istiqomah tentu akan menjadi teladan yang baik, ya, bisa dicontoh karena ibadahnya tidak pernah surut, terus menerus, ya. Berada dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kemudian yang ke-10 terus dicatat ketika tidak mampu melaksanakannya, ya. Walaupun, ya, suatu ketika orang yang biasa menjalankan ibadah secara istiqomah ini kebetulan diuji oleh Allah tidak mampu melakukan, maka akan tetap dicatat pahalanya. Contohnya adalah orang yang sudah biasa menjalankan ibadah sholat tahajud setiap malam, ya, tiba-tiba suatu ketika ia sakit, maka ia tetap akan dicatat pahalanya, ya, menjalankan ibadah sholat tahajud karena sudah istiqomah. Oke, bisa dipahami ya anak-anak, ya. Baik, kalau bisa dipahami kita lanjutkan lagi. Nah, saatnya sekarang kalian
kerjakan latihan soal. Setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru mengenai istiqomah, saatnya kalian kerjakan latihan-latihan soalnya. Yang pertama, jelaskan pengertian istiqomah. Kemudian yang kedua, tulislah dalil yang berkaitan dengan istiqomah. Ya, nanti ditulis Al-Qur'annya ya. Arabnya ditulis, artinya ditulis biar nanti kalian tulisannya semakin bagus. Oke ya. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, berilah 2 contoh perbuatan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik. Yang keempat, sebutkan 3 cara agar tetap istiqomah. Bagaimana sih agar kita tetap istiqomah? Caranya ya kalian coba sebutkan 3. Dan yang kelima, yang terakhir, sebutkan 5 keutamaan istiqomah dalam Islam ya. Jadi silahkan, apa sih keutamaan istiqomah? Tadi Pak Guru sudah sampaikan. Baik anak-anak, 5 soal ini silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Oke, semangat terus ya. Jangan malas mengerjakan, karena dengan mengerjakan soal nanti kalian akan semakin bisa memahami materi yang Pak Ari sampaikan. Baik anak-anak semuanya, yang terakhir Pak Guru berpesan, marilah kita biasakan menjalankan ibadah secara istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah, inayah, kekuatan, taufik ya, agar senantiasa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Pak Guru dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila dalam penyampaian Pak Guru ada kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan ya, karena kebenaran itu mutlak milik Allah dan kesalahan adalah sifat dari manusia. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.